Hello guys, kembali lagi dengan saya Guns. Di sini saya akan menerangkan dan memberi contoh setup model bias Kitty, yaitu Search and Destroy kuartal 3 New Turtle Shop. XAMD. Oke, bias Kitty ini berlaku di AMD X dan XAMD dan berlaku di 90 menit ke atas. Jadi di bawah 90 menit ke atas itu kurang probability-nya atau di microcycle. Jadi pakai setup ini khusus di 90 menit ke atas. 90 ke atas ada 6 jam cycle, weekly cycle, monthly cycle, daily yearly cycle, halving cycle, itu di cycle di atas 90 menit gitu. Rules yang kita butuhkan untuk setup ini adalah boss di kuartal 1. Ini bos, dia bisa berupa coka ataupun bos di kuartal 1 itu ditembus oleh kuartal 2 ataupun kuartal 3. Dan adanya sweep structure TS di kuartal ketiga. Jadi timing di kuartal ketiga itu ada sweep structure TS. Jadi ibaratnya new turtle shop di kuartal ketiga. Turtle shop itu harus struktur TS. Point trade yang kita butuhkan itu struktur TS3 model dan shift low time frame. Itu doang. Langsung saya kasih ke line chartnya. Contoh line chart dulu. Di sini ada kuartal 1. Kemudian ini kuartal kedua. Ini masuk kuartal ketiga ini. Kuartal keempat. Ini dia mau AMD X kah, XAMD, yang penting biasnya search and destroy. Kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ini setup yang kita butuhkan itu apa? Di kuartal 1 dia membuat yang namanya boss ataupun choke di sini. Change of character kah, boss kah. Kemudian di kuartal kedua itu harga gagal ke atas ini. Kembali lagi ke range kuartal 1, berarti biasanya search and destroy. Kita belum dapat setupnya, masih kita tahu memang biasanya search and destroy, tapi untuk kuartal 3 new turtle shop itu belum dapat setupnya. Kenapa? Karena bos kuartal 1 itu belum ditembus. Ini ketika kuartal 3 menembus break of structure di kuartal 1 ini, dan ini merupakan setup yang namanya turtle shop new TS kuartal 3. Kenapa new TS? Karena di sini ada turtle shop fake shift atau fake boss di sini yang saya terangkan di materi TS. Jadi low ini TS ini turtle shop. Jadi kita melakukan setup di kuartal ketiga. Setup baik setelah sweep TS, jadi LTF nya kita ngambil buy setelah terjadi market structure shift gitu. Tujuannya mana? Tujuannya high yang terbaru gitu. Ataupun low risk nya bisa make standar deviation -2. Ukur sini standar deviation -2 gitu. Yang low risk, yang high risk nya sell buy set liquidity di atas atau sell set liquidity, itu kalau model sell gitu. Itu contoh lancarnya. Yang penting apa? Yang penting bos di kuartal 1 sudah ditembus oleh kuartal 3. Bisa saja price kuartal kedua yang menembus duluan di sini, ditembus ini. Berarti kita tunggu adanya struktur TS lagi yang baru di sini. Mau struktur TS 2 minor boss kah? Mau struktur TS
fake shift kah, inducement kah, yang penting adanya struktur TS. Alright, ini TS inducement kalau gitu struktur TS. Yang penting adanya struktur TS di kuartal ketiga. Poin yang perlu kita perhatikan adalah BOS terakhir atau BOS di kuartal 1 atau cok itu ditembus oleh kuartal 2 ataupun 3. Setelah ditembus, tunggulah kuartal 3 ada sweep TS gitu. 3 struktur itu. Oke, langsung kita review ya market yang sudah terjadi. Di USD JPY. Di sini USD JPY. Kuartal 1 dia melakukan yang namanya akumulasi sini. Kemudian ini terbentuk yang namanya change of character downtrend atau Boston trend. Kemudian kuartal kedua di sini dia menembus juga ini. Terus bos ini. Break of structure ini bos ini walaupun minor ditembus oleh kuartal kedua ini. Jadi kuartal ketiga itu kita menunggu adanya setup TS buy. Kenapa? Karena ini bosnya ini bos buy ini bos uptrend ditembus oleh kuartal 2. Jadi kita cari setup buy. Kenapa? Ya karena di sini sudah terjadi yang namanya cok ataupun bos di sini dia ngambil liquidity down, jadi liquidity bisa nyari untuk buy tembus atas ini, tujuan atas ini. Apakah dia di kuartal 3 ada sweep structure TS buy? Not. Dia tidak ada yang namanya sweep TS buy. Kenapa saya bilang tidak ada sweep TS buy? Di sini sebenarnya bisa jadi TS fake shift, tapi nyatanya nggak ada candle yang close body. Seandainya candle bullish ini di close body oleh candle selanjutnya, itu valid TS fake shift atau fake boss. Tapi nyatanya cuma sweep. Dia cuma mengambil yang namanya TS low 2 minor boss di sini. Struktur candle TS low 1 2, ini 2 minor boss atau TS low. TWS low. Dan di atas ini sudah ada yang namanya struktur TS sell. Kenapa saya bilang struktur TS sell? Ini TS fake shift atau fake boss. Ini yang saya maksud. Nah, gitu. Di kuartal ketiga ini dia sweep TS sell. Nah, dan ini sudah namanya setup search and destroy model sell. Poin pertama yaitu bos terakhir di bos di kuartal 1 itu ditembus oleh kuartal 2 ataupun 3. Poin kedua adanya struktur TS. Poin ketiga cari shift di low time frame. Karena saya di sini menggunakan yang namanya 6 jam cycle, berarti saya menggunakan time frame M15. Berarti low time frame dari M15 adalah M1. Jadi kita zoom lah di M1. Ini review ya, review. Di M1 terjadi shift, baru kita melakukan yang namanya entry gitu. Ini shift down, baru kita melakukan yang namanya entry. Oke. Makanya market down sekarang gitu. Itu contoh review menggunakan bias kitty 6 jam cycle sales and destroy di USD JPY. Kita masuk di mana? Di XAU. Kenapa di XAU? Karena saya juga sering entry di XAU dan kebanyakan orang juga di XAU. Dan kita lihat market yang search and destroy kuartal 3 new TS. Di sini kuartal 1 bosnya. Kuartal 2 tidak mampu mengambil bos terakhir di kuartal 1 cok di sini. Jadi dia ini
biasanya search and loss selalu close di dalam range kuartal 1, berarti di kuartal 3 ini dia tembus ini bos terakhir atau cok di kuartal 1. Apakah ini struktur TS buy? Not. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang namanya struktur TS buy di kuartal kedua, struktur TS flagship. Tapi dia setelah mengambil dari low mengambil low yang kuartal kedua ini, dia mengambil lagi low yang kuartal 1 ini, sudah nggak valid TS ini. Kenapa? Karena di sini low kuartal 1 dan low kuartal kedua itu merupakan dua struktur TWS buy. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ini struktur TS nih, low 2 ini ditembus, jadi sudah nggak valid buat kita melakukan yang namanya entry. Kenapa? Karena sudah ditembus secara impulsif. Ini sudah di M1 ini sudah nggak ada yang namanya shift uptrend ini sudah candle bearish full sini. Jadi kita lihatlah di bawahnya lagi ada nggak struktur TS di bawahnya. Di bawahnya ini ada struktur TS buy, yaitu TS flagship. Ini candle yang close bodinya mana? Di sini ada candle yang close bodinya di atas ini. Ini. Itu valid struktur TS buy atau TS flagship. Kurang jelas, kita ganti ke line chart. Nah, itu yang saya maksud. Ini line chartnya itu di sini sat dan ini TS buy, TS flagship atau fake boss gitu. Setelah sweep TS flagship atau fake model buy ini, baru kita cari shift model 1 model shift model 1 atau model 2 di sini. Tujuannya ya STDV -2 yang low risk, yang high risk sell side liquidity atau -4 atau buy side liquidity itu. Di sini dia membuat yang namanya shift di M1, ini -2 nya. -2 ini dia di -2 dan -4 kah? Di sini ada yang namanya shift model 2. Di sini ada liquidity up, valid liquidity up atau cok uptrend, bukan valid cok, cuman cok uptrend doang. Jadi kita tunggu yang namanya dia membuat yang namanya apa? Valid liquidity up, valid liquidity down, dan market structure shift. Ini dia membuat yang namanya minor cok downtrend, bukan valid ya, dan membuat yang namanya valid minor cok uptrend atau liquidity up. Dan di sini dia membuat yang namanya valid minor cok downtrend, valid cok downtrend atau liquidity down. Dan di sini terjadi yang namanya market structure shift model 2. Bukan di sini market structure shiftnya, tapi di sini. Karena ini ada struktur liquidity up, liquidity down, dan market structure shift. Tujuannya mana? Make retracement Fibonacci atau Fibonacci STDV. Tujuannya mana? -2, -4 tamak gitu. Itu sudah lihat. Ini dia reversal atau balik lagi setelah menyentuh STDV -4, down lagi itu. Kita momen entry-nya kita di mana? Di sini. Setelah terbentuk ini candle ini yang close body ya, sini ada yang namanya fair value gap. Itu momen entry kita. Bisa tujuannya di sini 1/2, 1/3. Bisa juga tujuan 2,5, bisa di -4, tergantung style trading masing-masing kawan-kawan. Bisa juga karena ini entry-nya di fair value gap, bisa stop loss di low candle fair value gap itu, perkecil. Jadi kita main 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 itu, main risk reward. Oke, itu contoh kedua. Untuk contoh ketiga kita cari lagi. Pakai weekly cycle aja lah.
XAUUSD weekly cycle minggu kemarin ini apa ya, tanggal berapa ini ya, tanggal 23 Juni sampai dengan 27 Juni. Ya, di sini kuartal satunya dia melakukan yang namanya accumulation. Kenapa akumulasi? Karena close di dalam range kuartal terakhir cycle sebelumnya. Akumulasi, dan di sini low dari boss terakhirnya atau fake atau chok ditembus oleh kuartal kedua. Jadi yang kita butuhkan di kuartal ketiga itu adalah apa? TS strukturnya. Di kuartal ketiga di sini dia TSL ini dia nggak ada sweep TSL. Di sini nggak ada TSL, dan di sini ada TS by 2 minor boss. Alright, gitu saudara-saudara. Kurang jelas lagi, lihat candlenya, ganti ke line chart. Apakah di sini ada struktur TS di sini di atas ini? Oh, ini juga ada struktur TS 2 minor boss nih. 2 minor boss sell TS, dan di sini juga ada struktur TS 2 minor boss buy. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita berubah ke candle di sini. Terus dia sweep TS sell ini pertama di sini. Kita zoom ke M5 karena ini saya di sini menggunakan H1, berarti low time frame H1 adalah M5. Jadi kita lihat apa yang terjadi di M5. Di M5 setelah dia sweep yang namanya struktur TS sell, tapi dia belum membuat yang namanya apa? Market structure shift. Kenapa? Karena di sini sudah sweep, masih sweep. Jadi low-nya high-nya ini sudah diambil lagi. Sudah nggak berlaku ini, sudah ditembus TS ini. High yang ambil TS ini sudah ditembus. Dia gagal membuat yang namanya market structure shift downtrend setelah sweep TSL ditembus. Jadi high ini sudah nggak ada strongnya lagi. Setelah dia sweep TS buy di sini sweep TS buy, dia membuat yang namanya market structure shift juga di sini. Ini. Dan ini dia market structure shiftnya model 1. Sebentar dulu. Model 2 ini, model 2. Model 2 di sini dia ada yang namanya choke up trend atau valid liquidity up, dan dia membuat yang namanya valid liquidity up dan valid liquidity down-nya di sini. Ini dia valid liquidity up. Kok bisa dia valid liquidity up? Karena mengambil low ini dan membuat yang namanya valid liquidity down atau choke down trend. Liquidity down, dan di sini market structure shift-nya di sini. Walaupun kecil ini market structure shift-nya dia ini. Market structure shift model 2-nya. Shift. Jadi ini dia ada market structure shift-nya di sini. Dia strukturnya di dalam shift ini. Jadi kita ukur STDV-nya dari low ini, bukan low bawah ini, tapi low ini. Ini low validnya ke MSS ini, dan itu tujuan TP kita. Gitu. Dapat itu cara entry menggunakan bias kit itu H1 M5 shift itu. Oke, cukup sekian 3 model entry yang saya contohkan, saya jelaskan awal, dan saya contoh lancernya, dan kemudian di review marketnya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadikan video ini pembelajaran buat kawan-kawan semua, semoga berguna. Dan pesan saya satu, trade itu harus berdasarkan result yang terbesar sampai yang terkecil, dan gunakan
alasan entry dan target TP. Jangan kita entry tidak menentukan target TP kita, jadi itu kesannya kita tuh seperti investor tapi yang tidak memakai plan. Walaupun dia di emas kita mau buy, nanti harga balik sini nanti BI kan lucu jadinya, psikologi terganggu ya, makanya pakai plan trade TP itu. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.